Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di keterangan yang lalu dijelaskan bahwa Pangeran Wirobrojo yang sudah berada di sekitar Gunung Pawitro terus berusaha untuk mencari aset jalan agar bisa menyelidiki orang-orang yang dicurigai merupakan kelompok-kelompok yang mana orang-orang itu diindikasikan akan melakukan penyerbuan ketuban. Tetapi akhirnya menemui kesulitan karena tidak memiliki pengetahuan yang memberikan petunjuk. Orang-orang yang dicurigai, yang ingin diselidiki, akhirnya sampai bertemu dengan seorang pemuda umur 20 tahunan yang berasal dari desa Jinggan, namanya Dermono. Dari keterangan Dermono inilah akhirnya Pangeran Wirobrojo menggunakan jasanya dengan memberikan imbalan dan akhirnya memberikan keterangan-keterangan yang menjadikan Pangeran Wirobrojo percaya terhadap pemuda Jinggan ini. Akhirnya oleh prajurit diperintahkan agar pemuda Jinggan ini diusahakan kuda yang kuat agar dapat memberikan petunjuk jalan dan menuntun Pangeran Wirobrojo ke tempat yang mana dia mengetahui kelompok-kelompok orang yang sedang melakukan latihan diri, geladi diri, dan pertemuan-pertemuan gelap yang dilakukan di lereng-lereng Gunung Pawitro. Gunung Pawitro itu kalau sekarang adalah Gunung Penanggungan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya berangkatlah Pangeran Wirobrojo yang ditemani 3 prajurit yang sekarang ditambah dengan 1 orang pemuda, yaitu Dermono yang berasal dari Jinggan, untuk memasuki Gunung Pawitro. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ke Tuban. Adik dari Pangeran Wirobrojo tidak lain adalah Pangeran Santibrojo, yang mana Pangeran Santibrojo ini adalah menantu dari Adipati Adikoro dan prepean dengan Gan Eng Chu atau Adipati Haryotejo yang sekarang menjabat sebagai Adipati Tuban. Dirinya sedang gelisah di Tuban karena sudah terhitung lebih dari 1 bulan kakaknya melakukan penyelidikan kekahuripan, tetapi belum ada kabar tentang keberadaan dari Kang Masnya
lebih-lebih kabar tentang berita kebenaran yang mengatakan bahwa Tuban akan diserbu oleh kahuripan. Kegelisahan ini terus bertambah. Tetapi Pangeran Santi Brojo di Tuban bukan berarti hanya enak-enakan. Pangeran Santi Brojo juga diberikan tugas oleh Kang Masnya, yaitu Adipati Haryotejo yang sekarang ini berada di Lasem, agar membentuk laskar-laskar yang direkrut oleh para pemuda, yang direkrut dari pemuda-pemuda, dan kemudian dibuatkan kantong-kantong, tempat-tempat berlatih dan fasilitas-fasilitas berlatih, baik itu untuk melatih kekuatan fisik sebagai seorang semi prajurit dengan berbagai macam peralatan senjata, bahkan sampai dengan bambu runcing sebagai alat untuk bertempur diajarkan oleh Pangeran Santi Brojo. Nah, oleh sebab itu dia juga bekerja keras untuk melaksanakan perintah dari Kang Masnya, yaitu Adipati Haryotejo. Tetapi di balik itu semua, walaupun Tuban sudah dalam keadaan siap untuk menyongsong atau menghadapi apabila terjadi sebuah serbuan dari orang-orang yang ingin menghancurkan Tuban, tetapi di balik itu dia juga gelisah karena kakangnya, Kang Masnya, yaitu Pangeran Santi Brojo, sudah 1 bulan lebih tidak ada kabar berita. Oleh sebab itu, Pangeran Santi Brojo dari Tuban menuju ke Lasem untuk mencari informasi kepada Kang Masnya, yaitu Kang Mas Pripean. Tidak lain adalah Adipati Haryotejo. Tentu saja setelah sampai di Lasem disambut dengan hangat, disambut dengan gembira. Akhirnya setelah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah abang-abang lambe, orang Jawa itu seperti itu, bertanya tentang ini dan itu, tentang keluarga, menanyakan tentang putranya, yaitu Santi Puspo dan Santi Kusumo, 2 anak laki-laki dari Santi Brojo. Akhirnya dijawab, alhamdulillah Kang Mas, putraku kedua-duanya, yaitu Pangeran Santi Puspo yang sekarang sudah tumbuh menjadi anak yang sehat, dan adiknya juga begitu, belum genap usianya 1 tahun, juga alhamdulillah sehat. Demikian juga dibalas tentang keadaan keluarga dari Kang Masnya, yaitu Haryotejo, menanyakan tentang keadaan putranya juga. Bagaimana Kang Mas Gan Si Ceng,
putra Kang Mas satu-satunya itu. Alhamdulillah, dia juga pandai, sehat. Dia anak yang rajin belajar. Ya, semoga bisa menjadi orang-orang yang berguna. Amin, amin, amin Kang Mas. Semoga demikian. Baiklah, Dimas, kamu datang. Apakah ada sesuatu yang disampaikan? Baiklah, Kang Mas. Sebenarnya aku datang ke Lasem ini adalah untuk mengeluarkan luapan kegelisahan hati saya. Loh, tentang apa? Sebelum aku menyampaikan hal itu, aku memberikan laporan terlebih dahulu kepada Kang Mas bahwa persiapan untuk membentuk laskar-laskar rakyat untuk merekrut para pemuda-pemuda Tuban, alhamdulillah sekarang sudah terbentuk dan menyebar. Dan mereka dalam pengawasan yang ketat, kemudian dalam porsi-porsi latihan yang cukup baik, dan jumlahnya pun juga banyak. Oleh sebab itu, aku memberikan laporan bahwa Tuban sudah dalam keadaan siap untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan apabila Tuban itu diserbu oleh siapapun. Wah, bagus, bagus, luar biasa. Dimas, terus terang saja, aku sudah tua. Aku sudah tua. Dan tidak lama lagi aku akan lengser ke Prabon dari keadipatian ini. Dan orang yang aku tunjuk untuk menggantikan aku sesuai dengan petunjuk dari mertuaku dahulu, yaitu Adipati Adikoro. Maka kamulah nanti yang akan menggantikan kedudukan saya. Oleh sebab itu, kamu harus banyak belajar. Kamu harus mempersiapkan diri dari segala kemungkinan-kemungkinan dan tugas-tugas tanggung jawab dari seorang adipati. Dan itu aku percaya kamu sudah melebihi dari cukup tentang kemampuan apabila kamu menjadi seorang adipati di Tuban. Terima kasih Kang Mas. Terus kegelisahan apa yang ada di dalam dirimu yang kamu sampaikan di depan tadi? Ayo, sampaikan saja. Karena Tuban Lasem ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kang Mas, 1 bulan yang lalu Kang Mas memberikan tugas kepada Kang Mas saya, yaitu Pangeran Wirobrojo, untuk melakukan penyelidikan tentang isu, tentang berita yang dibawa oleh muridnya Gede Kuset, yaitu tentang ada kemungkinan bahwa Tuban ini akan diserbu oleh musuh, yaitu dari Kahuripan. Nah, oleh sebab itu, agar tidak terjadi salah, agar tidak terjadi kita menelan sesuatu yang mentah-mentah,
Oleh sebab itu, agar tidak salah, Kang Mas menugaskan, yaitu Pangeran Wirobrojo, Kang Mas saya, untuk pergi ke sana menyelidiki tentang hal itu. Tapi bagaimana sekarang hasilnya? Apakah sudah ada kabar beritanya? Kemudian Kang Mas saya, Pangeran Wirobrojo itu sekarang berada di mana? Pertanyaan itu membuat Adipati Haryotejo menjadi tertunduk diam. Kalau itu pertanyaannya, Rayimas, sama dengan apa yang aku pikirkan. Kalau aku hitung sudah hampir 2 bulan, bukan 1 bulan. Sudah hampir 2 bulan. Tetapi belum ada kabar. Memang saat itu aku berkeinginan agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar kita tidak mudah diadu domba oleh orang lain. Oleh sebab itu, aku berpikir lebih bagus untuk menemui Gede Kusen, menanyakan secara langsung. Karena surat Gede Kusen itu sudah jelas bahwa surat pengantarnya yang ditulis sendiri oleh Gede Kusen, dan bukti adanya surat rahasia dari Kahuripan yang dibawa oleh santrinya yang menjadi prajurit di Kahuripan. Sehingga kalau menanyakan langsung kepada Gede Kusen, itu sesuatu yang sangat tepat, karena langsung dari sumbernya. Tetapi sampai hari ini, aku sendiri juga belum bisa memastikan tentang kebenaran berita yang dibawa oleh Ibrahim Amir, muridnya Gede Kusen itu. Dan aku juga belum tahu di mana posisi keberadaan dari Pangeran Wirobrojo sekarang ini. Nah, kegelisahanmu itu sama dengan kegelisahanku. Kang Mas, kemudian apa yang harus kita lakukan? Terus terang saja aku mengkhawatirkan saudaraku. Dia adalah satu-satunya saudaraku. Nah, aku kembalikan sekarang kepadamu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kalau menurut saya, Kang Mas, aku punya ide untuk menyusul ke sana. Aku khawatir keselamatan saudaraku. Oh, kalau kamu menyusul ke sana, mencari berita tentang kebenaran dan mencari berita tentang posisi dari saudaramu, Kang Masmu, yaitu Pangeran Wirobrojo, aku setuju. Tetapi jangan kamu lakukan langsung. Tuban nanti kosong. Itu aku tidak berkenan. Lebih bagus kamu mengutus saja prajurit-prajurit yang kamu tunjuk. Tentunya
prajurit-prajurit pilihan. 3-5 orang. Jangan terlalu banyak. Karena hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Semakin banyak orang juga berisiko melakukan banyak kesalahan. Oleh sebab itu, aku sarankan, pilihlah 3-5 orang prajurit-prajurit Tuban pilihan. Mungkin saja kamu bisa menunjuk pimpinannya, yaitu Tumenggung Haryo Sugondo, untuk memimpin 5 orang berangkat menemui Gede Kusen. Kalau perlu, ini saran saya, bawa Gede Kusen ke sini. Dan kalau perlu lagi, culik dia. Culik Gede Kusen, tapi jangan sampai dilukai. Lebih-lebih dibunuh. Bawa ke Tuban atau ke Lasem. Karena aku sendiri juga ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh Gede Kusen. Baiklah Kang Mas, aku setuju. Aku akan mengutus Tumenggung Haryo Sugondo untuk menuju ke ujung Galuh menemui Gede Kusen. Dan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Adipati, aku juga setuju. Membawa Gede Kusen ke Tuban atau ke Lasem. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi aku katakan, jangan sampai mengirimkan utusan ke ujung Galuh itu melebihi dari 5. Karena hal itu akan menimbulkan risiko. Risikonya terlalu besar. Baiklah Kang Mas. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan antara Pangeran Santibrojo yang sudah bergelar Tumenggung Wilotikto ini kembali ke Tuban dan akhirnya bertemu dengan Tumenggung Haryo Sugondo untuk membawa 5 orang menuju ke ujung Galuh menemui Gede Kusen, atau kalau perlu mengajak Gede Kusen secara baik-baik atau secara paksa dibawa ke Lasem atau ke Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan perjalanan Pangeran Wirobrojo yang sekarang sudah menuju ke Gunung Pawitro. Penunjuk jalan yaitu pemuda Jinggan Dermono sudah menunggang kuda yang ada di depan karena dia adalah cucuk lampahnya. Maka dalam perjalanan hanya beberapa jam sudah sampai ke lokasi yang mana Dermono ini sering melakukan pengintaian terhadap orang-orang, kelompok-kelompok yang dicurigai melakukan sebuah geladi diri, yang dicurigai melakukan sebuah rencana-rencana yang sehubungan dengan penyerbuan ke Tuban. Dermono menuntun Pangeran Wirobrojo dan 3 prajurit yang lain menuju ke sebuah tempat. Setelah sampai di tempat itu, semua kuda disembunyikan dan pengintaian pun
dilakukan. Mohon ampun Raden, Darmono memanggil Pangeran Wirobrojo dengan sebutan Raden. Aku selama 5 hari melakukan pengintaian di tempat ini. Aku sudah banyak mencari tempat pengintaian selain tempat ini. Maka tempat inilah yang paling bagus di dalam mengintai orang-orang. Nah, lihatlah Raden. Di sana ada sebuah tempat yang terlindung. Dilindungi oleh bukit-bukit. Kemudian tempatnya cukup luas dan datar. Rumput-rumput di sana juga nampak sangat bagus. Dan rupa-rupanya tertata dan terawat dengan baik. Kemudian di tempat sana ada sebuah tempat. Biasanya kuda-kudanya ditaruh di sana. Karena dilihat dari bagian timur, selatan, dan barat tidak terlihat, terlindung oleh batu-batu besar. Kemudian kalau dilihat dari utara, tidak akan bisa. Karena di bagian utara sudah terdiri dari jurang-jurang yang cukup dalam, sehingga hanya bisa mungkin dilihat apabila orang itu berada dalam ketinggian yang sama atau lebih tinggi. Pangeran Wirobrojo hanya manggut-manggut saja, melihat tempat dari atas, tempat-tempat yang ditunjuk oleh Darmono. Dalam hati, bagus juga tempat itu. Tempatnya terlindung, jauh dari keramaian, dan tempatnya pun bagus untuk berlatih. Nah, kemudian nanti Raden, kita bisa memantau siapa saja yang datang ke tempat itu. Itu biasanya dimulai dari sana. Maka Darmono ini menunjuk ke sebuah tempat. Yang ditunjuk adalah jalan. Tetapi jalan itu terputus-putus karena tertutup oleh beberapa rimbun pohon-pohonan, sehingga seakan-akan jalan itu putus. Nah, setelah nanti lewat dari sana, terus dia nanti akan menyusuri jalan-jalan yang ada di sana, kemudian nanti akan terlihat di sana. Nah, kalau sudah terlihat di sana, berarti sudah dekat akan mau masuk ke tempat itu. Oh, jadi begitu. Benar, Raden. Nah, kalau menurut saya, Raden, silakan Raden beristirahat dulu, biar aku yang memantau. Kalau nanti mereka sudah datang, Raden akan saya beritahu. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Maka Pangeran Wirobrojo ini langsung oleh prajurit-prajurit itu menggelar sebuah lantai yang terbuat dari anyaman penjalin. Anyaman penjalin yang digulung itu semacam tikar, kemudian digelar, juga tidak begitu lebar, hanya selebar sajadah yang besar. Kemudian Pangeran Wirobrojo duduk di tempat itu sambil bertafakur. Selang beberapa jam kemudian sudah terdengar suara kuda. Maka Pangeran Wirobrojo didekati oleh Darmono. Raden,
Apakah Raden mendengar suara kuda? Iya, itu tandanya mereka sudah akan datang. Baiklah kalau begitu. Ternyata suara kuda itu lebih dari satu. Kemudian menyusul beberapa orang lagi. Di belakang suara kuda ini ada suara kuda yang dari jauh. Nah itu Raden, mereka sudah datang. Nah, kemudian mereka menambatkan kuda ke sana. Itu sudah aku lakukan, sudah aku intai selama 5 hari. Kebiasaan seperti itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sudah berkumpul antara 10 orang. Nah Raden, aku melihat sekitar 10 orang yang datang. Baiklah, ayo kita intai. Orang-orang itu datang kemudian menuju ke sebuah tempat. Arahnya adalah lebih ke barat dari kuda-kuda yang ditambatkan. Kemudian mereka yang datang terlebih dahulu mengamati daerah itu. Kemudian mereka duduk. Ada di antara mereka yang wudud sambil menunggu temannya yang lain. Nah, ternyata 10 orang ini duduk bersama-sama membuat sebuah lingkaran. Entah apa yang dibicarakan. Tidak lama kemudian terdengar suara kuda lagi. Rupa-rupanya 1 atau 2 orang atau 3 orang yang datang. Raden, lihatlah itu yang datang belakangan. Raden kenalkan? Benar. Itu Temenggung Haryo Tembeng. Apa sekarang yang Raden katakan pada saya? Kamu jujur, kamu tidak berbohong. Terima kasih Raden. Itu yang aku lihat selama 5 hari, datang 2 kali. Nah sekarang orang itu disambut oleh para prajurit dan mereka dihormati. Kemudian menuju ke sebuah tempat, yaitu di mana orang-orang tadi membentuk lingkaran. Sekarang membentuk lingkaran lagi setelah menyongsong kehadiran dari pimpinannya. Itu adalah yang aku lakukan selama 5 hari. Sama persis seperti sekarang ini, Raden. Begitu ya. Begitu, Raden. Aku bertanya pada kamu, apakah masih ada jalan lain untuk lebih dekat? Kita mendekati supaya kita mendengarkan apa yang dibicarakan. Ada, Raden. Tapi kalau kita turun dengan berkuda, kemudian kita tidak hati-hati dan waspada, aku khawatir kepergok orang-orang itu atau orang-orang yang sedang menuju ke tempat itu. Kamu benar. Tapi apakah ada jalan lain? Ada. Tetapi kita harus berjalan kaki. Jangan naik kuda. Kuda kita tuntun saja. Tapi cukup melelahkan. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita harus berjalan kaki saja. Akhirnya turunlah
Pangeran Wirobrojo dituntun oleh Dermono, pemuda Jinggan itu, bersama prajurit yang lain turun dengan menuntun kudanya. Kemudian mengambil jalan yang menjauhi jalur di mana orang-orang itu biasanya akan lewat di tempat itu kalau menuju ke lokasi pertemuan orang-orang itu. Jalan yang cukup memutar. Nah, setelah mencapai sebuah perbukitan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang, maka pemuda Jinggan ini menyarankan agar kuda-kuda itu ditambatkan di sebuah tempat yang tersembunyi. Kemudian berjalan kaki dengan menaiki lereng-lereng dari tempat-tempat agar sampai di belakang pertemuan orang-orang itu. Ternyata pemuda Jinggan ini cukup dan pandai, sangat-sangat mengetahui dan menguasai medan di tempat itu. Maka sampailah pada sebuah tempat yang mana suara itu bisa terdengar. Nah, oleh sebab itu Jinggan, Dermono, pemuda Jinggan ini menyarankan agar prajurit-prajurit cukup menjaga kuda saja, sedangkan dirinya dengan Pangeran Wirobrojo yang mendekat, sangat dekat, karena semakin banyak orang dikhawatirkan menimbulkan kesalahan dan menimbulkan suara. Terutama adalah dijaga jangan sampai batuk atau bersin atau bersuara. Nah, itu pun disetujui oleh Pangeran Wirobrojo. Akhirnya 3 prajurit itu menjaga kuda, sedangkan dirinya dengan pemuda Jinggan itu menuju ke tempat sambil merayap pelan-pelan. Setelah benar-benar dia itu dekat dengan tempat itu, akhirnya dia bisa mendengarkan pembicaraan orang-orang yang ada di sana. Ternyata Temenggung Haryo Tembeng bertanya kepada mereka yang kumpul, apakah dalam waktu 3 bulan kita sudah kelar untuk melakukan penyerbuan? Dijawab oleh pimpinan kelompok itu, mohon ampun Gusti, kalau 3 bulan saya rasa belum cukup. Nah, cukupnya berapa bulan lagi? Kira-kira 40 hari masih belum cukup. Maka 4 bulan itulah waktu yang sangat tepat, karena semuanya dalam keadaan siap. Baiklah kalau begitu, saya beri waktu 4 bulan agar kita bisa segera melakukan penyerbuan ke Tuban. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua pembicaraan itu didengarkan oleh Pangeran Wirobrojo. Ternyata selama ini anggapan Tuban yang mana Kahuripan akan melakukan penyerbuan ke
Ketuban. Ternyata salah. Bukan kahuripan. Ternyata adalah paguhan. Paguhan yang akan menyerbu Ketuban. Di dalam pikiran Pangeran Wirobrojo, ada apa? Siapa yang mendalangi ini semua? Apakah Bri Paguhan yang ketiga itu terlibat? Bri Paguhan yang ketiga adalah putranya mendiang Prabu Kertawijaya, yaitu putra yang ketiga. Ini sangat membahayakan. Oleh sebab itu, yang dihadapi Tuban sekarang adalah Pangeran Bri Paguhan yang ketiga. Tetapi apa? Masalahnya apa? Dia melakukan penyerbuan kepada Tuban. Apakah dengan alasan bahwa Tuban yang katanya sudah dipimpin oleh orang-orang atas angin, orang-orang asing, atau Tuban sudah mungkur dari Mojopahit karena di sana memiliki kantong-kantong penyebaran agama baru, yaitu agama Islam. Alasan yang sungguh tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu selain itu. Raja yang sekarang, Prabu Amertawijaya, adalah paman dari Bri Paguhan. Jadi sungguh sangat kuat apabila Paguhan menyerbu Ketuban. Tetapi apakah ada di balik itu semuanya latar belakang yang lain? Dan apakah ini diketahui oleh Majapahit? Aku yakin hal itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintahan pusat. Tidak mungkin dilakukan oleh Prabu Amertawijaya. Pasti ini ada maksud-maksud pribadi yang dilakukan oleh kelompok orang-orang itu dengan berbagai macam dalih dan alasan. Baiklah, ini sudah cukup untuk menginformasikan. Kemudian Pangeran Wirobrojo berbisik-bisik kepada pemuda Jinggan itu, Darmono, apakah kita bisa naik lebih tinggi dari tempat ini? Bisa Raden. Ayo kita naik pelan-pelan saja. Karena pertemuan itu sore hari, maka mereka sudah mulai mempersiapkan diri dengan lampu-lampu, yaitu obor-obor sudah disiapkan. Kemudian Pangeran Wirobrojo terus naik ke arah yang lebih tinggi, kemudian melihat ke bawah. Ternyata Pangeran Wirobrojo melihat ke semua arah dari atas yang lebih tinggi dari tempat yang dipakai pertemuan itu.
Kemudian Pangeran Worobrojo berpikir, kalau terlalu lama di tempat ini juga akan membahayakan, karena hari semakin malam. Akhirnya Pangeran Worobrojo memutuskan untuk turun gunung bersama dengan prajurit-prajuritnya, dan bisa dilakukan tanpa diketahui oleh kelompok-kelompok orang yang ada di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.